Halo, selamat datang di podcast BRI Manajemen Investasi episode Ide Brilian. Perkenalkan, nama saya Pauline Sutanto, Investment Specialist BRI Manajemen Investasi. Tema podcast kali ini adalah jawaban dari kenapa. Mungkin sobat berinvestasi banyak yang bertanya-tanya nih, dari semua produk pasar modal lain, kenapa reksadana bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk pemenuhan kebutuhan kita? Kalau kita memperhatikan siklus kehidupan manusia, kebutuhan kita itu pasti akan selalu berubah dan bertambah seiring berjalannya waktu. Sebagai contohnya nih, waktu aku kuliah, kebutuhan aku tuh cuma sebatas perlengkapan kuliah, bayar semesteran, bayar kosan, terus jalan-jalan sama teman-teman. Waktunya masih banyak dan jadi banyak waktu luang lah ya, sehingga kalaupun kita mau investasi, aku dulu bisa pilih investasi yang lebih agresif karena waktuku lebih panjang. Ditambah pada masa tersebut, apabila ada kekurangan, masih bisa minta orang tua ya. Tapi setelah mulai bekerja, kebutuhannya otomatis berubah semuanya. Waktu aku banyak harus dialokasikan untuk kerja. Gaji yang diterima itu harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada saat itu aku sadar nih, 1-5 tahun kebutuhan-kebutuhan lain akan semakin banyak dan pastinya memerlukan kesiapan secara finansial nih. Dan mungkin waktu yang saya miliki untuk merencanakan keuangan jadi makin tipis. Persiapan finansial yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu periode waktu jelas membutuhkan produk yang bisa menemani setiap fase kehidupan. Dengan jenis produk yang memang dirancang untuk berbagai profil risiko, reksadana memang adalah pilihan yang tepat. Zaman dulu kita ngelihat kakek nenek kita, orang tua kita menyimpan uangnya dalam bentuk aset seperti rumah dan tanah. Sebenarnya sah-sah aja, namun perlu diperhatikan likuiditasnya. Secara historis, aset tanah dan rumah memang selalu mengalami peningkatan, tapi tidak bisa dicairkan kapan aja. Saat ini, trennya adalah istilah biarkan uang bekerja untuk kita. Maka itu diperlukan investasi yang aktif yang memiliki tingkat imbal hasil tertentu untuk membuat dana yang kita miliki tetap bekerja nih untuk kita. Keunggulan reksadana yang lain adalah investor juga tidak perlu bingung nih dalam mengelola dananya. Karena dana yang diinvestasikan pada produk reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berizin dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sobat berinvestasi, kalau berinvestasi di reksadana, intinya adalah semua uang yang disetor akan dikelola oleh fund manager. Fund manager ini harus memiliki izin, dan izinnya ini juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Semua uang ini akan dikelola, jadi fund manager tugasnya itu hanya melakukan alokasi aset. Nah, terus kalau misalnya sobat berinvestasi bingung, uangnya terus ada di mana? Uangnya itu disimpan di satu institusi yang namanya bank kustodian. Jadi, fund manager itu seperti kokinya dan bank kustodiannya itu adalah restorannya. Jadi intinya fund manager tidak bisa mempermainkan uang dari sobat berinvestasi ya. Jadi tunggu apa lagi? Dengan kemudahan dan keamanan proses investasinya, pasti sobat berinvestasi semakin yakin kan untuk mulai investasi. Sampai jumpa di episode Ide Brilian selanjutnya.